Ical, kamu itu nggak ada sopan santunnya ya. Bapak lagi bicara, kenapa kamu malah rebahan di atas meja itu? Kamu nantangin bapak. Jangan sentuh saya ya dengan tangan kotormu itu. Najis sekali saya. Dengarkan bapak, bapak bukannya ingin menjelekkan kamu, tapi ini demi masa depan kamu Ical. Bapak menyayangi kamu sebagai orang tua kedua di sekolah. Bapak potong rambut kamu sekarang. Macam-macam ya lupa sama gua. Enggak, Pak, lu tahu kan ini rambut identitas gua. Kalau rambut gua nggak gondrong, hidup gua serasa hancur. Ical, nggak apa ya, bapak minta maaf. Peraturan tetaplah peraturan yang harus ditegaskan. Kamu bisa pergi setelah ini, Cal. Hei anak Badung, Ical, kamu tidak bisa menghargai bapak ya? Lepas earphone kamu, pelajaran akan segera dimulai. Ya elah, padahal mah ngajar yang ngajar aja kali. Ya dah, saya lepas nih earphone-nya. Kamu dengar ya Ical, bapak sudah capek selalu mengingatkan kamu tentang rambut gondrongmu itu. Bapak berikan kamu peringatan terakhir, segera potong rambutmu. Jika tidak, bapak sendiri yang akan memotong rambutmu itu. Ngerti nggak? Heleh, rambut itu tidak mengganggu proses pembelajaran, Pak. Lagi pula rambut saya ini kan juga bukan urusan Pak Iman. Urusan Bapak tuh yang ngajar. Nah Ical, dengarkan bapak ya. Peraturan sekolah itu dibuat bukan tanpa alasan. Setiap peraturan yang ada itu dibuat agar melatih kedisiplinan para murid sekolah. Saya nggak peduli, Pak. Lagi pula, nggak ada hubungannya antara kedisiplinan sama rambut. Kedisiplinan bagi saya adalah masuk sekolah tepat waktu dan juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu baru namanya disiplin. Kamu tidak bisa seenaknya saja Ical. Mau sekolah dimanapun kamu, semua sekolah memiliki aturan. Besok bapak tunggu di ruang guru jam 9. Apapun yang Pak Iman katakan, saya nggak akan potong rambut. Rambut gondrong ini bagi saya adalah identitas saya. Semua orang mengenal saya dengan sebutan Ical. Ical gondrong. Dasar murid nggak punya adab. Sudah 10 tahun saya mengajar di SMA ini. Hanya Ical, anak itu yang benar-benar kurang ajar. Sudah capek saya mengingatkan dia tentang peraturan sekolah yang berlaku. Pak Imam, mungkin Bapak harus melakukan sebuah tindakan tegas yang memberikan efek jerah bagi Ical. Anak umur segitu pasti akan takut jika melakukan sesuatu tindakan tegas. Hitung-hitung juga menunjukkan ke siswa lain bahwa peraturan sekolah ini ada loh. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi begitu. Tapi perlu diingat bapak-bapak, anak umur segitu lagi membara-membaranya. Jika kita senggol sedikit saja, mereka bisa nekat melakukan apapun. Saya mengerti sekali tentang hal ini Bapak Ibu. Namun saya sudah memberikan banyak kesempatan kepada Ical. Sayangnya dia selalu tidak mengindahkan itu. Besok saya akan mengambil tindakan tegas untuknya. Ya, saya sih hanya bisa berharap semoga Ical sadar bahwa ini dilakukan untuk masa depannya, bukan untuk apa-apa kok. Gua denger gosip terbaru nih dari bocah. Katanya Pak Iman bakal motong rambut lu besok ya Cal. Emang bener? Hahaha, gue udah menduga itu. Biarin aja, gue nggak gentar sedikit pun dengan si Iman. Wah, ngeri banget lu, Cal. Hati-hati aja rambut lu dipotong. Nanti nggak ada lagi deh Ical si gondrong sangar. Yang ada cuma Ical culun. Hahaha. Ya kali gue bakal duduk sama guru macam dia. Lihat aja besok, bakal gue tunjukin siapa Ical sebenarnya. Murid jagoan di SMA ini. Ical, gue sih sebagai temen lu cuma ngingetin jangan sampai lu bikin masalah lagi. Gue cuma takut lu dikeluarin dari sekolah ini. Hahaha, berarti tuh guru main-main sama gue kalau sampai berani keluarin gue dari sekolah ini. Kita pergi ke kantin yuk beli es. Udah capek nih gua nendangin bola. Pengen minum yang segar-segar. Hayulah, sekali lihat cewek-cewek cantik di kantin. Gak usah jauh-jauh, Cal. Lu lihat gua aja. Emangnya gua kurang cantik apa lagi coba? Hahaha, lu emang cantik, tapi gue mau bosan lihat lu tiap hari. Yuk kita pergi ke kantin aja. Ical, jangan lupa besok ya. Besok kamu harus datang ke ruang guru jam 9 pagi. Siap. Cal, lu serius besok mau datang ke ruang guru? Kenapa tidak? Kita akan lihat siapa jagoannya besok. Cal, lu inget pesen gua ya. Jangan sampai lu buat masalah besar. Gua mah jadi gabut nanti nggak ada teman kalau lu dikeluarin dari sekolah ini. Hahaha, justru itu yang seru kan, membuat masalah. Kalau nggak ada masalah, ya nggak seru lah. Ical, kamu ingat kan kemarin bapak bilang apa ke kamu mengenai rambut? Ingat apa ya? Gue nggak ingat apa-apa dah. Ical,
Kamu itu nggak ada sopan santunnya ya. Bapak lagi bicara, kenapa kamu malah rebahan di atas meja itu? Kamu nantangin bapak. Jangan sentuh saya ya dengan tangan kotormu itu. Najis sekali saya. Dengarkan bapak, bapak bukannya ingin menjelekkan kamu, tapi ini demi masa depan kamu, Ical. Bapak menyayangi kamu sebagai orang tua kedua di sekolah. Bapak potong rambut kamu sekarang. Macam-macam ya lupa sama gua. Enggak, Pak, lu tahu kan ini rambut identitas gua. Kalau rambut gua nggak gondrong, hidup gua serasa hancur. Ical, nggak apa ya. Bapak minta maaf, peraturan tetaplah peraturan yang harus ditegaskan. Kamu bisa pergi setelah ini, Cal. Gue benci sama lu. Ingat ya, seumur hidup gue nggak akan pernah melupakan kejadian ini. Akan gue ingat lu, Iman, sebagai guru yang pernah membuat hidup gue hancur. Maafkan saya, ini hanya tugas saya sebagai guru. Jika tidak, kepala sekolah akan menegur saya, Ical. Kamu boleh pergi sekarang. Ibu, ibu. Berani sekali itu guru bermain-main dengan Ical. Dia nggak tahu apa gue ini siapa. Cal, lu kenapa, Cal? Lu nggak apa-apa kan? Danu, lu sebagai saksi nih ya, gua nggak akan biarin hal ini begitu aja. Gua bakal balas perbuatan si Iman itu. Cal, gua mohon, jangan pilih jalan yang bodoh. Gunain otak lu itu, Cal. Disti, lu itu cewek, nggak bakal ngerti. Ini soal harga diri, bukan yang lain. Justru gua mengerti, Cal. Gua mengingatkan lo, semua masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Untuk kali ini aja, gua minta lu terima hal ini dengan lapang dada. Please ya, Cal, please. Kepala dingin tidak ada dalam kamus Ical. Selesaikan masalah dengan keributan. Hahaha. Ical, kamu kenapa marah begitu? Rambutmu juga kenapa? Kok jadi pendek dan berantakan begitu sih? Ibu tahu sendirilah kenapa. Udahlah, aku malas. Aku mau ke kamar. Ical, hari ini kamu pulang lebih cepat. Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Cal? Itu loh Bu, rambutku tuh dipotong paksa sama Pak Iman. Mentang-mentang guru, dia bisa melakukan hal yang seenaknya aja. Ical, dengarkan ibu nak. Guru itu adalah orang tua kamu di sekolah. Pak Iman melakukan itu demi kebaikan kamu. Lagi pula rambut kamu itu melanggar aturan sekolah. Wah, aku nggak peduli sama sekali tentang aturan Bu. Ini tentang harga diri aku. Gua harus ngapain ya biar dia paham siapa itu Ical? Haha, gua tahu nih harus ngapain. Sakit dibalas sakit. Nggak ada yang boleh mempermalukan gua kayak gini. Bahkan orang tua gua sendiri. Botol berisi bensin ini akan menjadi saksi atas perbuatan lu, Iman. Lu harus membayar semuanya malam ini juga. Untung aja ada banyak stok bensin di garasi. Ini semua gue siapin untuk lu, Iman. Ya, hitung-hitung sebagai hadiah dari gue. Mungkin hal ini tidak akan pernah bisa lu lupakan seumur hidup lu. Gue tahu ini hal bodoh. Gue harus sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ada yang tahu kalau gue melakukan hal ini. Selamat tinggal, Iman. Besok semua orang di sekolah akan mengenang sosokmu. Iman, si guru sok-sokan mencari masalah dengan si gondrong Ical. Biar tahu rasa itu si Iman. Dia bermain api dengan Ical. Belum tahu kalau Ical bisa menciptakan api beneran. Gue bang di sini aja lah, di semak-semak botol bekas minyaknya. Kebakaran, Pak RT, ini rumah Pak Iman kan? Astagfirullahaladzim, kasian banget itu rumahnya Pak Iman. Pak RT harus segera nelpon polisi dan pemadam kebakaran ini. Terima kasih pemadam kebakaran. Sisanya biar pihak kepolisian saja yang mengurus. Pak RT, apakah Bapak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada rumah ini? Saya tidak tahu apa-apa, Pak Polisi. Tapi saya dan Bapak ini tadi lagi keliling ronda. Tiba-tiba itu rumah kebakar dengan api yang nyala begitu besar. Iya Pak, saya juga tidak tahu api itu berasal dari mana. Siapakah pemilik rumah ini, Pak? Rumah ini adalah milik Pak Iman, seorang guru SMA Negeri 1 Sipira. Baiklah kalau begitu, karena rumah ini sudah hangus, kami polisi tidak bisa menemukan jejak apapun. Kami akan mencoba menyelidiki dari sekolah tempat dia mengajar.
Nah Ical, Bapak tidak marah atas apa yang kamu lakukan terhadap Bapak. Bapak sayang banget sama kamu nak. Bapak hanya berharap kamu itu bisa jadi anak yang sukses di masa depan. Tapi ternyata Bapak tidak cukup untuk membuat kamu sadar. Bapak harap semoga hukum bisa membuat kamu sadar. Kamu harus berubah jadi pribadi yang lebih baik, Ical. Aduh, Adit, apa-apaan itu? Ini kan mirip botol yang biasa dipakai di tukang bensin eceran pinggir jalan ya. Pak RT, jangan sentuh botol itu. Mungkin botol itu petunjuk atas peristiwa ini. Mungkin ada sidik jari pelaku di sana. Biar pihak polisi saja yang menyelidiki ini semua. Baik Pak Polisi, Pak RT harap ada keadilan untuk peristiwa ini. Pak Iman, dia itu guru yang baik loh. Pak RT sering meronda bareng dia. Cal, lu dengar berita nggak kalau semalam rumah Pak Iman kebakaran? Hah, kok bisa sih? Iya tuh, kok dengar-dengar dari guru sih. Setelah kejadian itu, Pak Iman gak masuk hari ini. Dia juga nggak tahu di mana tuh. Sampai saat ini katanya polisi masih menyelidiki kasus ini. Para polisi itu tidak akan bisa menemukan gua. Gua kan Ical, si anak pintar. Lu pada tahu nggak sih? Mungkin itu azab loh buat si Iman. Dia kan udah macem-macem sama gua. Hahaha. Tunggu dulu. Jangan bilang lu bertindak gila, Cal. Hahaha. Apaan sih lu? Kayak baru kenal gua aja. Bukan elu kan penyebab kebakaran rumah Pak Iman itu? Gak tahu deh. Jangan bergerak. Mana Ical? Dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Dia membakar rumah Pak Iman. Mana yang namanya Ical? Tolong kooperatif ya, bantu kami menjalankan tugas. Iya Pak, dia namanya Ical tuh. Aduh, on banget nih si Danu. Tapi aneh sih, kok polisi bisa tahu? Ya kan udah nggak ada jejak harusnya. Pak Polisi, saya Ical. Saya dengan kesadaran penuh telah melakukan itu. Sekarang saya siap untuk menerima apapun konsekuensinya. Saya akan bertindak kooperatif. Gila tuh anak, emang keras kepala banget ya. Ya pada akhirnya kita sebagai teman hanya bisa mengingatkan masalah teman kita melakukan tindakan buruk atau tidak itu bukan urusan kita. Biar dosanya Ical aja yang tanggung ya. Semoga teman-teman yang lain dapat belajar dari kejadian ini. Emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambahkan masalah. Jika kamu puas membalaskan dendam, setelah itu apa? Apa yang kamu dapat? Penyesalan tiada akhir, bukan? Nak, kenapa kamu melakukan itu? Ibu kira kamu hanyalah anak nakal yang sewajarnya saja. Ibu tidak menyangka kalau kamu akan melakukan tindakan yang sangat kelewatan itu. Sekarang masa depan kamu sudah hancur, Ical. Semoga dari kejadian ini kamu bisa sadar ya. Apapun yang terjadi sama kamu dan apapun yang kamu lakukan, kamu tetaplah anak ibu. Nak, kamu jangan pernah merasa sendiri ya. Ibu akan rutin mengunjungi kamu ke penjara ini setiap seminggu sekali. Kamu baik-baik ya. Jangan stres, jaga kesehatan. Kamu bisa memperbaiki semua ini setelah keluar dari penjara. Apa yang udah gue lakukan? Gue udah melakukan tindakan bodoh. Ibu gue terluka karena tindakan bodoh gue itu. Bodoh sekali lu Ical. Sekarang lu harus berada di penjara ini selama 10 tahun. Lu bakal jadi gelandangan setelah keluar dari penjara ini. Ibu, maafin Ical ya Bu. Ical, sudahlah, menyesal sudah tidak ada artinya. Hukum telah menemukan keadilannya. Bapak sebagai guru kamu sangat sayang kepada kamu. Mungkin ini cara Allah menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Hanya dengan cara inilah kamu bisa sadar. Bapak tidak bisa menyadarkan kamu, tapi Allah bisa menyadarkan kamu. Dengarkan Bapak nak. Kamu bisa memperbaiki semua ini setelah kamu bebas dari penjara. Jadilah insan yang berguna di masyarakat. Kubur semua kenangan pahit ini. Ajarkan semua anak muda yang kamu temui bertindak tanpa berpikir akan berakhir seburuk ini nak. Hah, Pak Iman, Ical minta maaf ya Pak. Gara-gara Ical Bapak jadi seperti ini. Ical janji, demi Bapak Ical bakal jadi manusia yang lebih baik setelah keluar dari penjara ini. Baiklah, kalau begitu sudah selesai tugas Bapak di dunia ini. Bapak tunggu ya kamu di surga. Jangan sampai Bapak tahu kamu nanti masuk neraka. Iya Pak, sekali lagi maafkan Ical ya Pak.
Heh, anak baru, kasus apa lu? Kenapa lu bisa ditahan di sini? Saya membakar rumah orang, yaitu guru saya sendiri. Itu semua saya lakukan atas bisikan setan. Entah setan, entah diri saya yang melakukan itu. Saya tidak peduli. Setelah ini saya akan berubah menjadi lebih baik. Hahaha. Anak muda, kamu bisa memilih untuk jadi apa di tempat ini. Kamu bisa jadi baik atau lebih buruk itu tergantung kamu. Saya sudah berjanji kepada ibu dan guru saya akan berubah menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat. Baiklah kalau begitu, kamu masih punya masa depan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Nanti bergaulah dengan para narapidana yang rajin ibadah. Banyak kajian mingguan yang akan diadakan. Kamu bisa belajar ilmu agama lebih dalam. Terima kasih telah membantu saya berubah menjadi lebih baik, Pak Iman. Semoga Bapak tenang ya di alam sana.